Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pandangan, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Oke, pada siang hari ini saya akan mencoba membahas tentang bahagia tanpa syarat. Jadi banyak sekali dari kita itu, termasuk saya sendiri dulunya, menentukan bahwa kebahagiaan kita itu kalau gitu kan. Jadi mungkin ada yang saya baru bisa bahagia kalau saya bisa menikah dengan si A, atau saya baru akan bahagia kalau saya bisa membeli motor ini, atau saya akan bahagia kalau saya sudah bisa bekerja di sini, atau saya akan bahagia kalau saya bisa jalan ke mana misalnya kayak gitu. Sebenarnya tidak apa-apa ya kalau kita misalnya punya tujuan tertentu. Tidak masalah kalau kita misalnya punya tujuan tertentu, misi dalam kehidupan kayak gitu ya, untuk menyemangati diri kita, misalnya ingin beli apa atau ingin menjadi apa. Tetapi kalau sudah itu menjadi target alasan kita untuk bahagia, sudahlah, saya akan menyampaikan kepada Anda semua bahwa Anda tidak akan bahagia nantinya. Jadi bahagia itu harus kita ciptakan, harus kita adakan setiap saat. Bahkan di saat kita sedang tidak bahagia juga. Maksudnya benar-benar kita lagi tidak bahagia pun kita harus berusaha untuk kita selalu di kondisi yang tenang kayak gitu, tenang dan bahagia. Caranya gimana Mbak misalnya caranya gimana Kak misalnya kayak gitu. Caranya kita mensyukuri dengan keadaan yang lebih tidak baik misalnya seperti itu. Misalnya kayak tadi yang saya sampaikan, saya baru bisa bahagia kalau bisa misalnya beli motor apa misalnya kayak gitu, yang diharapkan misalnya beli motor apa, misalnya yang harganya sekitar 40 juta motornya kayak gitu. Tetap akan bahagia kalau misalnya Anda bisa mensyukuri, oh paling enggak sekarang punya motor, walaupun motornya itu dulu beli harganya cuma 17 juta dan sudah dipakai 2 tahun, daripada orang yang masih jalan kaki atau naik bis pergi kemana-mana kayak gitu. Kita harus bisa melihat yang lebih kurang baik daripada kita, kurang nyaman kayak gitu. Atau misalnya Anda sedang dilanda masalah tertentu yang benar-benar pelik, yang benar-benar itu menyita perasaan Anda, pikiran Anda kayak gitu kan. Itu caranya gimana biar tetap bahagia? Caranya hanya Anda sendiri yang tahu masalah apa yang lebih berat daripada masalah yang Anda hadapi pada saat ini kayak gitu. Jadi Anda harus bisa memfokuskan masalah yang lebih berat daripada yang Anda rasakan saat ini. Terus misalnya Anda yang punya hutang misalnya kayak gitu. Misalnya itu mah kalau cuman mau beli ini dan itu. Kalau misalnya orang yang punya hutang misalnya ditagih terus sana sini sama bank titil misalnya kayak gitu, bank yang keliling misalnya kayak gitu. Gimana caranya bahagia kayak gitu? Anda tahu Anda hutang dan sehat misalnya gitu. Anda hutangnya banyak tetapi Anda masih sehat. Anda masih punya keluarga. Anda masih punya rumah untuk kembali pulang misalnya kayak gitu. Ada loh di luar sana yang orang itu sudah hutangnya banyak, tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, bahkan sakit-sakitan kayak gitu. Jadi harus ada pembanding yang lebih berat. Jangan biasakan membandingkan sesuatu, kecuali masalah amal kebaikan, dengan sesuatu yang lebih lebih enak gitu. Jangan Anda punya hutang bandingkan sama orang yang tidak punya hutang, ya nanti tidak bahagia terus hidup Anda kayak gitu. Berarti kan itu udah jatuh tertimpa tangga. Bayangkan ya, kalau ada orang yang punya masalah atau orang yang lagi jenuh pikirannya banyak kayak gitu, dia udah pikirannya banyak, terus ada masalah,
terus uang atau materi juga nggak ada, terus dia memupuk diri untuk bahagianya itu kalau masalahnya semua itu sudah selesai kayak gitu. Ini saya berbicara dan menyampaikan di sini, saya juga konsepnya sebagai manusia loh. Maksudnya apa? Saya juga menegaskan kembali bahwa saya yang berbicara ini juga sama saja, saya juga sama seperti Anda dalam artian saya juga pernah mengalami suatu masalah yang saya rasa cukup pelik. Saya juga punya pikiran yang saya rasa tidak bisa saya selesaikan kayak gitu. Pada saatnya semua itu akan berlalu kayak gitu. Jadi coba kita belajar ya, sama-sama belajar, karena saya juga sama seperti yang saya sampaikan. Saya tidak lebih pintar daripada Anda, justru saya di sini membuat vlog ini, membuat konten ini ingin share sama-sama kayak gitu. Jadi mungkin ada yang melihat atau mendengar vlog saya ini di dalam hatinya, oh iya ya saya juga pernah kayak gitu, oh iya saya juga. Ternyata kan fitrahnya manusia, kita memang sama saja mengalami itu gitu. Terus kalau nggak mau ada permasalahan, tidak mau ada pikiran dan sebagainya, kayaknya salah kalau kita tempatnya di dunia. Karena dunia ini sepertinya memang tempat kita untuk diuji dalam kesabaran, dalam menghadapi suatu masalah, dalam menyikapi suatu permasalahan kayak gitu. Jadi mohon maaf lahir batin, jangan nanti dipikir wah sok-sokan ini kakaknya bilang begini-begini, karena kakaknya ini lagi tenang-tenang, tidak ada masalah. Bahkan siang ini pun saya membuat konten ini kayak gitu, saya juga ada pemikiran yang cukup pelik yang saya rasa itu kalau saya ikuti, saya pikirkan betul-betul, tidak bisa bicara saya siang ini kayak gitu. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan, ini pilihan. Pernah enggak Anda mengalami seperti yang saya alami? Kita mengalami suatu pemikiran atau permasalahan yang kita rasa cukup berat. Misalnya dulu pada tahun 2010 misalnya, kita mengalami suatu permasalahan yang kita pikir pasti tidak ada jalan penyelesaiannya. Pasti ini sudah stagnan di situ aja kayak gitu. Tapi ternyata setelah kita mengingat kembali di tahun 2022 ini, ya Allah kayak gitu kan, kok dulu bisa segitunya banget ya, pusingnya kayak gitu. Ternyata masalahnya cuma itu doang, ternyata selesainya itu doang kayak gitu. Terus itu satu. Jadi intinya satu, semuanya akan berlalu dan ini pun akan berlalu. Bahkan waktu ini sekarang jam 14 kurang 5 menit ya, atau 13 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, tanggal 24 November 2022 jam 14 gitu aja ya. Dan ini pun akan berlalu, hanya akan menjadi kenangan yang mungkin ada manfaatnya atau bahkan sia-sia untuk beberapa orang tertentu kayak gitu. Jadi ada orang yang melihat atau mempelajari sesuatu yang sama tetapi hasilnya berbeda-beda di masing-masing orang, tergantung kemampuan seseorang dalam berpikir, kemampuan seseorang dalam ikhlas menerima sesuatu yang didengar atau dilihat kayak gitu. Dan ini pun akan berlalu. Jadi jangan tenggelam dalam masalah. Oh iya, saya juga menyampaikan ikut prihatin dan berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang mengalami gempa ya 2 hari belakangan kemarin. Mudah-mudahan yang meninggal diberikan husnul khotimah, dan mudah-mudahan bagi yang sakit disembuhkan, dan yang rumah-rumahnya hancur mendapatkan pertolongan lah dari pemerintah, dan mudah-mudahan dari kita semua rakyat Indonesia berkenan setidaknya menolong. Kalau bisanya nolong baru bisa dengan doa, ya doakan. Kalau memang sudah bisa untuk nyumbang ya sumbang. Jadi jangan cuma berbicara saja. Kita sekarang apalagi yang mengikuti konten ini ya, saya harap teman-teman yang sudah mampir ke vlog saya ini, kita minimal jadi orang yang real ya. Real itu artinya jangan cuman omong kayak gitu. Kita itu berbicara, kita mendengar pembicaraan kita, jadi kita harus konsisten untuk berusaha melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi jangan hanya berbicara.
ada saudaranya yang tertimpa musibah ya cuman bilang kasihan, tapi kitanya poya-poya, tidak mendoakan, tidak menolong, itu kan padahal kita mampu. Itu coba sekali-sekali kita berpikir kalau itu terjadi di saudara kita atau bahkan di lingkungan kita, itu sedih sekali kayak gitu. Di saat kita susah itu pastinya ingin ada yang care kayak gitu. Jadi kembali ke topik bahasan tadi kita, jangan tenggelam dalam masalah karena semuanya pun akan berlalu. Kayak saudara kita yang di Cianjur itu siang-siang juga nggak mengira itu tiba-tiba nggak ada tanda apa-apa, yang mungkin tadinya lagi ketawa-ketawa bahagia, ternyata ada seperti itu, ujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung meninggal kayak gitu kan. Sementara ada mungkin dari teman-teman Anda semua yang mungkin di hari waktu bencana Cianjur terjadi itu lagi pusing-pusingnya memikirkan misalnya tadi hutang, atau mungkin lagi ada masalah dengan siapa seseorang yang dianggap penting bagi kehidupannya kayak gitu. Yang tadinya yang di Cianjur kayaknya nggak ada masalah, tiba-tiba ditinggal ibunya meninggal atau ditinggal suaminya meninggal. Jadi kita nggak pernah tahu. Maka di saat ada masalah, cepat-cepat kita menurut agamanya masing-masing, kalau yang Islam ya istighfar, terus kembalikan bahwa kita itu hanya makhluk yang hanya bisa menjalani dengan sebaik mungkin. Selama kita sudah berusaha di atas SPO-nya yang betul, maksudnya standar kehidupan yang benar, tidak yang aneh-aneh, tidak yang menyalahi aturan manusia maupun aturan Allah kayak gitu ya, itu kita tenang saja, pastinya insya Allah ada pertolongan dari Allah kayak gitu. Terus yang kedua, mau sampai kapan kayak gitu. Kita ini kan variabel umurnya macam-macam, padahal namanya kematian itu tidak memandang umur. Khawatir kalau misalnya kita selalu membatasi diri kalau kita nanti bahagia kalau misalnya ini dan itu, habis masalah ini ada ujian lagi. Yang muda jadi tua, yang tua mungkin mohon maaf mau kemana lagi larinya. Yang kecil ya hidupnya cuman dari tujuan ke tujuan kayak gitu kan nggak mungkin juga. Jadi mau sampai kapan? Diri kita ditanya kalau mau misalnya sedih kayak gitu kan. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ada yang lagi ada masalah yang sangat pelik, sangat menyita pemikiran, hati-hati kalau misalnya yang sifatnya introvert, jadi yang biasanya memendam-mendam itu ya, itu kalau memang Anda sendiri kan yang bisa merasakan. Saya tidak meminta Anda misalnya dari introvert harus berusaha berubah jadi ekstrovert, itu juga sulit, karena orang ekstrovert pun diminta jadi introvert juga sulit. Jadi Anda yang paling tahu diri Anda sendiri, Anda yang paling mengenali diri Anda sendiri. Jangan sampai nanti malah tambah mengurung diri di kamar. Namanya pikiran itu kan, semakin Anda mengurung diri itu pikirannya semakin sumpek. Jadi semakin fokus dengan masalahnya. Kalau bisa, kalau yang biasanya di kamar, keluarlah dari kamar. Cari pergaulan pembicaraan yang bisa bukan mengalihkan ya, bisa mengurangi lah kesuntukannya Anda kayak gitu. Karena kita itu suka terjebak. Kalau menjaga kesehatan tubuh dari luar itu mati-matian. Diet, minum vitamin, pakai skincare dan sebagainya. Tapi kita suka lupa kesehatan jiwa kita tidak pernah dijaga. Orang, mohon maaf lahir batin, orang gila itu bukan cuman yang udah lari-lari nggak pakai baju di jalanan. Orang yang dia itu sedih terus hidupnya, murung terus, atau kebalikannya marah terus, itu udah termasuk gangguan jiwa kayak gitu. Sekarang itu sudah sangat banyak dari masyarakat itu yang terkena gangguan jiwa tapi tidak sadar kayak gitu. Maka kita terhadap diri kita sendiri atau dengan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita, atau bahkan dengan tetangga kita aware lah. Kalau misalnya sampai kita tahu orang itu lagi ada masalah, jangan kalau udah tahu orang itu ada masalah kita malah tanya fokus kepada masalahnya. Itu orang antara dua, kalau enggak gengsi enggak ngakui, atau malah orang jadi semakin terpuruk dengan permasalahannya. Kalau bisa dialihkan, kita tanya hal-hal yang bisa membangkitkan semangatnya lagi kayak gitu. Jadi
apa kalau kita nanti berusahanya berbuat baik sama orang lain kan, insya Allah walaupun mungkin orang tersebut yang kita baik itu tidak membalas ke kita, kan ada Allah yang tahu. Pasti nggak tahu nanti di dunia ini atau nanti di kehidupan di akhirat kita juga dapat balasannya kayak gitu. Atau minimal lah kita dijauhkan dari depresi kayak gitu kan. Karena kita juga sudah berusaha untuk membuat orang lain, mungkin belum bisa membuat orang lain bahagia, tapi setidaknya kita tidak mengganggu orang lain, bahkan membuat orang lain lebih tenang kalau ketemu dengan kita. Jadi kalau ada nih teman-teman yang misalnya pintar dalam menghibur, misalnya ngomong aja udah bisa menenangkan, itu aset besar, itu Anda pahalanya banyak sekali. Karena orang itu kalau sudah lagi banyak pikiran itu ditepuk pundaknya aja. Tapi ini jangan lawan jenis ya, nanti kalau saya bicara kayak gini kesempatan cowok nepuk-nepuk pundak cewek kayak gitu jangan, kecuali memang istrinya. Jadi itu sudah cukup menenangkan kayak gitu. Atau pembicaraan yang tenang, itu ada apa, ada yang bisa saya bantu misalnya kayak gitu. Atau paling enggak kalau takut untuk bilang bantu, sudahlah semua orang pasti ada masalah, coba begini dulu yuk, kita gini, itu udah cukup bantu kayak gitu. Atau minimal kita juga pakai prinsip, kalau kita lihat ada di sekitar kita mungkin lagi ada trouble gitu ya, kita lihat tetangga kita mungkin lagi ada masalah suami istri misalnya kayak gitu, kalau kita tidak bisa menolong, jangan semakin membebani. Nanti yang terjadi itu udah tahu kita udah tidak nolong, udah ada orang suami istrinya kelahi terus, udah tidak nolong, malah kita ceritakan ke orang lain, akhirnya kedengaran ke orang yang bersangkutan, dia semakin beban, malu kan kayak gitu. Makanya ayo kita baik itu bukan untuk dipandang orang baik, tapi sungguh bener. Kalau kita berusaha baik, tulus gitu, kebaikan itu akan terasa di orang lain, dan kita juga akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi bahagia tanpa syarat itu tadi itu ya. Jadi kita harus berusaha ya. Saya tidak bilang harus bisa, tapi berusaha untuk memaknai kehidupan kita lebih baik lagi. Jangan terlalu membebani diri kita sendiri dengan banyak syarat. Untuk senyum harus bersyarat ini itu. Untuk bahagia harus tunggu masalahnya semua pergi. Sulit, karena kita memang variasi masalahnya macam-macam. Ada yang diuji dengan pasangannya, dengan cintanya. Ada yang diuji dengan ekonominya. Ada yang diuji dengan putra-putrinya, ya kan? Ada yang diuji dengan pekerjaannya, kayak gitu. Semua sama, tergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi Allah atau Tuhan itu tidak akan membebani kecuali dengan kesanggupan kita. Kita harus yakini itu. Sehingga kalau kita udah yakin yang memberikan semua itu Tuhan, Allah yang menciptakan, insya Allah kita menjalaninya akan lebih tenang. Dan jangan bergantung kepada orang lain. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Banyak maaf dari saya bila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan. Semoga menjadi amal pahala untuk kita di dunia maupun di akhirat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.